Oke semua, udah ready? Siapin gelas berisi air putih karena sekarang kita akan belajar aljabar boolean bersama gua Robi Muzaki Manalu. Oke, sebelum kita mulai start pembelajaran aljabar boolean, gua mau kenalin dulu nih. Nama gua Robi Muzaki Manalu dari kelas TIF 1A. Itu satu ya, bukan I. Tempat dan tanggal lahirnya di Bekasi. Jadi gua ya Bekasi people 13 April 2002, tapi gue nyasar akhirnya ke Pekanbaru dengan nomor induk mahasiswa 12150114595. Untuk yang mau nyari foto atau apanya silahkan cek di akun @robimuzakimanalu, itu Instagram. Oke. Mari kita masuk ke pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke aljabar boolean. Tapi sebelum itu, gue nasihatin buat kalian semua yang mau belajar aljabar boolean, pahami baik-baik. Karena ini materinya matematika pasti. Mau kalian di jurusan apapun, teknik, akan keluar selalu matematika, fisika, dan lain-lainnya. Jadi, untuk kalian yang nggak suka sama matematika, benci banget, bahkan mengutuk matematika, segera hilangkan itu dan beralihlah ke jalan yang benar. Dan yang sudah di jalan yang benar, yang menyukai matematika, makinlah lurus dan temui matematika lebih baik lagi, pelajari lebih baik lagi. Yang merasa dirinya tersesat, tidak sengaja masuk ke sini, dan tidak ingin di sini, ya berusahalah dulu. Kalau memang tidak mau berusaha lagi, bisa pindah. Tapi gue saranin ya usahalah dulu sedikit, ya kan? Jadi aljabar boolean ini apa sih? Sesuai namanya, pasti aljabar. Pasti ini dasarnya dari matematika. Dari kata bool. Diambil dari bahasa matematika itu sendiri yang ditemukan oleh matematikawan. Di mana kata bool disarikan atau dasarnya itu, atau kata bool ini adalah awal dari penciptaan bahasa aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1847 yang kemudian diperkenalkan ke publik pada tahun 1854. Nah, jadi kan diperkenalkan dulu dan diperkenalkan ke publik pada tahun 1854 sama si Boole nih. Ini yang bikin kita kesusahan sekarang. Nah, dikembangkannya untuk menjadi elektronik atau pengoperasian elektronik kayak buat komputer sebagai macamnya itu oleh William Jevons. Dia lahir 1835 sampai 1882. Dia ini orang yang bikin aljabar ini nih setidaknya lebih mudah lah untuk bikin program. Jadi kalian kalau misalnya besok bikin program atau sebagai macamnya, itu semua dikembangkan oleh dia. Ibaratnya ya dialah yang membuat boolean lebih berkembang, lebih menarik. Nah, aljabar boolean ini merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Aduh, bahasa apa lagi? Biner itu apa? Biner itu adalah angka 0 dan 1. Operasi logik itu ada 3, AND, OR, and NOT. Variabel yang diperlihatkan dengan huruf alfabet ada 3 operasinya. AND itu tuh kayak gimana sih? Nanti kita bahas di bawahnya nih. OR dan NOT. Nah, lambangnya sendiri per masing-masing bintang itu ada plus, titik, sama petik. Dan angkanya ada 0 dan 1 seperti gue bilang. Nah, 0 satunya apa sih? Maksudnya tuh 0 berarti salah dan 1 berarti benar atau true. Makanya ada false true. Kalau kita belajar aljabar boolean, pasti ada fungsinya. Nggak mungkin lah kita belajar capek-capek, buang 4 tahun. Aljabar boolean itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin. Nah, fungsi dari boolean dinyatakan sebagai, dan fungsinya adalah fungsi tabel kebenaran. Jadi untuk membuktikan nih, gimana cara bikin program itu masuk atau enggak dengan tabel kebenaran. Mungkin kalian udah pernah belajar kalau di kuliah kita gunakan tabel kebenaran untuk menentukan sebuah hasil dari sebuah program. Nah, tabel kebenaran ini fungsinya nih hanya menggunakan angka biner, nggak bisa dia pakai desimal, heksal, atau yang apa tadi 16 yang 16 itu tidak bisa. Jadi hanya biner. Makanya kalau kita pernah lihat kalau ada pengkodingan pakai 0101 itu lebih sering dibandingkan hal yang lain. Karena biner ini dasarnya sangat penting buat bikin program.
Nah, artian luasnya, aljabar boolean ini memiliki suatu jenis simbol. Nah, simbol ini ditemukan oleh George Boole untuk memanipulasi angka. Jadi, angkanya ini, kalau kita pernah belajar gimana konversi aljabar sih. Kita bahasanya adalah konversi angka-angka seperti bisa jadi desimal, dikonversi sama menjadi biner. Nah, itu fungsinya adalah itu ditemukan oleh si George Boole. Oke, kita lanjut ke dalil boolean atau dalil si George Boole, di mana x itu sama dengan 0 dan x itu sama dengan 1. Nah, ada beberapa dalil nih. Kalau kita lihat di atas, kayaknya kok ini 1 tambah 1 sama dengan 1 bang. Maksudnya gini, jikalau 1 sama 1 itu digabungkan, maka akan menghasilkan 1. Karena ingat, aturan boolean ada 0 dan 1. Jadi 1 plus 1 sama 1 plus 1 sebenarnya sama, tapi beda dalam bentuk penginputannya. Kalau kita membahas soal masalah, nanti ada bentuk diagramnya kalau kita belajar. Nah, itu tuh berbeda antara 1 kali 1 sama 1 sama 1, tapi menghasilkan hasil yang sama, tapi maknanya berbeda gitu. Nah, 0 dan sama juga 0 tambah 0. Nah, 1 dikali 0 sama 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 ditambah 0 sama 0 tambah 1 sama dengan 0. Maksudnya apa? Kalau dua kutub itu sama dengan misalnya A dan B, 0 dan 1, itu pasti akan menghasilkan 0. Tapi kalau 0 dan 1 atau 1 dan 0 sama aja ya, sorry. Nah, itu pasti akan menghasilkan 0. Tapi kalau 1 dan 1 pasti akan menghasilkan 1. Kalau 0 dan 0 akan menghasilkan 0. Gitu. Oke, paham? Kalau kurang paham, searching aja. Gue juga pusing soalnya. Ingat kawan-kawan, kita ngebahas soal aljabar, berarti ada rumusnya. Nah, rumusnya itu sendiri ada beberapa hukum, ada banyak nih. Kita akan membahas beberapa slide nanti. Yang pertama adalah hukum komutatif. Kita pernah belajar di SMP kalau salah, di mana A plus B sama dengan A plus A, B plus A. Berarti cuma pindah tempat aja, itu komutatif. Dan yang kedua adalah asosiatif, di mana A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus B. Ini sorry ya, ini salah nanti di sini salah. Mungkin gue nanti perbaiki, di mana A plus B dalam kurung plus C. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, perbedaannya ada di HK distributif dalam bentuk hasilnya, meskipun hasilnya sama, di mana A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Nah, kalau A ditambah B dikali C akan menghasilkan hasil yang beda juga. Jadi hasilnya akan menjadi A plus B dikali A plus C. Jadi itu beda. Nah, ada identitas di mana A ditambah 0 itu sama dengan A. Tapi kalau A dikali 1 sama dengan 1. Maksudnya apa? Kalau ditambah pasti akan menjadikan A. Tapi kalau dikali akan menghasilkan angka tersebut. Nah, selanjutnya nih ada 3 hukum lagi, yaitu ada 3 hukum, masih ada banyak, sorry. Hukum negasi. Hukum negasi ini di mana A petik ditambah A, kita sebut aja petik, gue kurang ilmu. Jadi kita kan seperti yang kita bilang tadi di awal, sharing is caring. Jadi gue kalau misalnya ada yang salah atau apa, silahkan komen di bawah, komen di below. A petik A ditambah A sama dengan 1, dan A petik dikali A sama dengan 0. Perbedaannya apa? Ketika A itu ditambah, itu akan menghasilkan 1 pasti. Tapi kok itu dikali, itu akan menghasilkan 0. Itu memang akuran yang memang dibawa oleh si Boole. Berbeda dengan si negasi, kalau idempoten, nah susah banget. A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Jadi itu sama aja, nggak ada pengubahannya. Karena dua variabel yang sama. Nah, hukum ikatan, ikatan. Aku tidak punya ikatan lagi sekarang, jadi yang cewek-cewek silakan dia memiliki ikatan dengan pria kecuali menikah. Oke, sorry. A plus 1 sama dengan 1. Kayak tadi, si negasi. A kali 0 sama dengan 0. Tapi perbedaannya adalah di sini ada angkanya. Jadi, A plus 1 itu pasti A aksen tambah A itu sama dengan 1. Tapi A plus 1 sama dengan 1. Nah, kok apa yang bedanya bang? Nah, itu bedanya di hukumnya sendiri gitu.
kalau A plus 1 itu pasti akan menjadi 1. Itu nggak, emang itu aturannya. Kok berarti A tambah 0 sama dengan 0 dong? Ya mungkin. Sekali lagi, di dalam hukum ini ada aturannya. Maka A plus 1 sama dengan 1. A kali 0 sama dengan 0. Jadi A kali 1 sama dengan... Nah, udah paham? Tak perlu sebut. Nah, oke, lanjut. Lanjut ke dua hukum terakhir. Ini dua hukum terakhir, jadi bersyukurlah kalian. Udah habis nih hukumnya nih. Hukum absorpsi adalah dimana A dikali B sama dengan A. Ditambah A sama dengan A, dan A ditambah B dikali A sama dengan A. Berarti kalau misalnya nanti nih word solve, A dikali C ditambah C sama dengan C. A ditambah B A dikali C A dikali C ditambah C sama dengan C. Berarti dua angka yang sama itu akan menghasilkan angka yang sama juga. Angka yang berbeda akan tidak menghasilkan angka. Ini hukum absorpsi. Nah, hukum De Morgan's, waduh susah banget namanya. De Morgan's keren gitu kan. Di mana A plus B aksen sama dengan A aksen B aksen. Ini berbeda dengan hukum aljabar biasa. Misalnya kayak A tambah B kuadrat itu berbeda dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Enggak, kita nggak pakai hukum itu. Kita pakai hukum di mana A ditambah B aksen sama dengan A aksen B aksen. Nah, A dikali B aksen sama dengan A aksen B aksen. Itu sama aja bentuknya. Nah, lanjut ke hukum ketiganya, yaitu ada A plus A aksen dikali B menghasilkan A plus B. Ingat rumus tadi. Pasti ini kan dikalikan sama masing-masing kan. Tapi ini nggak menjadi satu. Ini akan menjadi biasa. Tidak akan ada yang berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Itu akan tetap menjadi biasa. Jadi A aksen, A ditambah A aksen kali B sama dengan A plus B. A aksen ditambah A aksen plus A dikali B sama dengan A aksen plus B. Perbedaannya di situ. Jadi kita lihat siapa yang bersama dengan siapa yang dikalikan nih, siapa yang berada di titik. Misalnya nih C ditambah C aksen B. Berarti kan apa hasilnya? Ayo coba. Berarti C ditambah B. Betul kan? Nah, C aksen ditambah C tambah kali B. Berarti C aksen tambah B. Jadi angka yang bergabung dengan si yang memiliki dua variabel itu akan berubah. Yang samanya itu akan berubah sesuai angka yang ditambahkan. Berarti ini maksudnya gini, misalnya dia meskipun berbeda, maksudnya A ditambah A aksen kali B, pastikan A plus B. Berarti yang masuk itu kan A. Nah, kalau A aksen dikali A tambah B, A aksen ditambah A kali B sama dengan A aksen plus B. Gitu maksudnya. Oke, guys semua. Kalau kita belajar soal masalah matematika, ini kan kayak hubungannya sama matematika, tapi bukan matematika. Pasti ada namanya soal. Dan practice make perfect. Anjay, keren kan? Sih, pasti. Nah, dalam penyederhanaan sendiri tutorialnya seperti ini. Misalnya Y, F sama dengan X, Y, Z. Gimana? X, Y ditambah X aksen Z ditambah Y, Z. Nah, dihasilkan nih. Sip, keluar. Nah, Y, Z. Ini sama aja nggak sama dengan X aksen plus aksen sama dengan 1 kan? Berarti bisa dimasukkan. Berarti kita bikin jadi kayak gini. Jadi XY ditambah XZ ditambah XYZ ditambah X aksen YZ. Tidak dipisahkan nih. Lu sama ini, gua sama ini. Yang memiliki dua kesamaan. Biar lebih mudah, lebih easy aja gitu. Gak susah-susah. Kau mau susah-susah saja sana. Nah, menghasilkan XY, X dikali Y ditambah di dalam kurung 1 plus Z ditambah X aksen Z ditambah 1 plus Y. 1 plus Y sama dengan 1. Berarti satunya nggak usah diujuk, nggak usah kalian kan menyederhanakan. Jadi kita lebarkan, kita masukkan, itulah matematika. Kadang memang ribet, tapi ya membuat jiwa dan hati kita terluka. Itulah matematika. Pokoknya dua-duanya akan selalu seperti itu matematika, dimana jadi kita bongkar dulu, kita cari yang bisa 2 sama kan cuma 1 samanya. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, cuma 1, 2 tuh. Makanya harus ada yang dikorbankan, harus jadi tumbalnya nih. Si YZ nih sabi nih untuk dijadiin tumbal. Oke lah, kita tambahkan satunya di X plus X aksen. Nah, menghasilkan jadi kayak gini. Nah, kita tumbalkan karena ada 2 yang sama. Oke, selesai hasil seperti ini.
Ngerti? Jadi matematika itu fleksibel, tapi memang butuh imajinasi yang tinggi. Sorry ya, ada orang-orang caper biasa gitu, orang caper yang coba mencari aksen. Sabar aja. Yang penting kalian paham tentang materinya. Dan saya juga ikut paham buat ujiannya. Bang, capek bang. Banyak kali soalnya nih bang. Sakit kepala aku bang. Sabar, sabar guys, semua sabar. Gue juga capek nih. Gue belum minum. Sabar ya. Jadi kita masuk ke soal terakhir nih. Soal terakhir. Bagi kalian yang masih ambis, bisa dicek nanti link description. Ada soal, bukan soal sih, ada materi selanjutnya. Itu adalah peta Kanarauk. Susah banget. Biar gampang kalian ngerjain materi si bola nih, bisa kalian cek nanti di deskripsi. Kalau nggak ada, ya searching lah sana. Lihatlah di YouTube kelas TIFA. Ya pasti dong harus lihat di sana. Ada. Cek yang punya gue ya, jangan yang cek yang lain. Nah, di sini ada kelasnya, ada rumusnya, ada soalnya. Y sama dengan ABCD plus A not B. Kita ulang. A B C D not ditambah A not B C not D ditambah A B C not D not ditambah A B C D ditambah A not B C D ditambah A not B C not D not. Wow, panjang banget soalnya. Kita sub nih per masing-masing. Yang sama-sama yang ada 3 kesamaannya kita gabung. Berarti 1 dan 3. Pertama, A not B C D not ditambah A not sorry, soalnya salah lagi. Gue salah sebut lagi, sorry ya. Haus ini, sorry. Maaf. Jadi A B C D not ditambah A B C not D not menghasilkan A B D not ditambah dalam kurung A B D not dalam kurung C ditambah C not menghasilkan A B D not. Kedua, 2 dan 6 masukkan nih. So, A not B C not D plus A not B C not D not. Disub nih jadi A not B C not dalam kurung D tambah D not menghasilkan A not B C not. Ketiga, 4 dan 5 masukkan 4 dan 5. A B C D tambah A not B C D. Pastikan B C D dalam kurung A plus A not dalam tutup kurung menghasilkan B C D. Nah ini udah dapat nih semua. Ya, kita bikin aja langsung. Y sama dengan A B D not ditambah A not B C not ditambah B C D. Itu aja. Selesai. Kalau mungkin nanti hitung-hitungannya nanti kita bahas di peta kanal. Oke. Udah selesai semuanya kawan-kawan semua. Pembahasan kita hari ini. Ya, lumayan panjang, lumayan capek juga. Saya juga capek. Saya ingin bikin video baru lagi buat kalian bisa belajar. Tapi percayalah, kalau kalian mau berusaha, kalian mau belajar, kalian mau sukses, pasti bisa. Jadi jangan pantang menyerah. Jangan selalu menyerah, terus berusaha, kejar mimpi kalian, dan bahagiain orang tua. Ya, gimana filosofi gue? Keren kan? Oke, kita lanjut ke video selanjutnya nanti. Di video kedua gue, pantau terus di channel YouTube kami, TIFA. Tetap buat belajar dan sebagainya macamnya, itu sangat penting. Dan buat kalian semua, jangan sering-sering mengeluh dalam kehidupan ini. Oke. Gua Robi pamit. See you next time. Bye.